Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Claudia Palupi. Saya peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan golongan 3 angkatan 6 tahun 2022. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin sebagai perawat ahli pertama. Kali ini saya akan membahas tentang analisis isu instansi. Langkah pertama adalah identifikasi isu. Beberapa isu yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut. 1. Kurangnya kemandirian dan pengetahuan keluarga pasien dalam melakukan stomacare pada pasien post-operasi kolostomi di ruang rawat inap Kemuning 3, RSUP Dr. Hasan Sadikin tahun 2022. 2. Kurang optimalnya terapi non-farmakologis pada pasien nyeri akut post-operasi di ruang rawat inap Kemuning 3, RSUP Dr. Hasan Sadikin tahun 2022. 3. Kurangnya pengetahuan pasien post-operasi tentang pentingnya rentang gerak atau ROM di ruang rawat inap Kemuning 3, RSUP Dr. Hasan Sadikin tahun 2022. Ini adalah penapisan isu. Setelah melakukan identifikasi, selanjutnya dilakukan proses penapisan isu dengan analisis kriteria APKL atau aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Teknik APKL adalah teknik yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 faktor, yaitu 1. Aktual, isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga saat ini. 2. Problematik, isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. 3. Kekhalayakan, isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok kecil orang. 4. Layak, yaitu isu yang masuk akal atau logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu prioritas. Isu-isu yang berhasil diidentifikasi kemudian akan divalidasi terlebih dahulu menggunakan perangkat APKL. Perangkat evaluasi APKL memvalidasi isu berdasarkan 4 item, yaitu aktual, isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat, problematik, artinya memiliki dimensi masalah yang kompleks, kekhalayakan, artinya menyangkut hajat hidup orang banyak, layak, artinya masuk akal dan realistis, serta relevan untuk dicarikan solusinya. Berikut ini adalah tabel analisis isu yang merupakan hasil penetapan isu dengan metode APKL. Isu instansi pertama, kurangnya kemandirian dan pengetahuan keluarga pasien dalam melakukan stomacare pada pasien post-operasi kolostomi di ruang rawat inap Kemuning 3, RSUP Dr. Hasan Sadikin tahun 2022. Di sini, jumlah nilai dari teknik APKL yang dipakai adalah 17 dan menjadi prioritas nomor 2. Isu instansi kedua adalah kurang optimalnya terapi non-farmakologis pada pasien nyeri akut post-operasi di ruang rawat inap Kemuning 3, RSUP Dr. Hasan Sadikin tahun 2022. Jumlah nilai dari teknik APKL adalah 15 dan menjadi prioritas nomor 3. Isu instansi ketiga adalah kurangnya pengetahuan pasien post-operasi tentang pentingnya rentang gerak atau ROM di ruang rawat inap Kemuning 3, RSUP Dr. Hasan Sadikin tahun 2022. Jumlah nilai yang didapat dari hasil APKL adalah 19 dan menjadi nomor tertinggi, yaitu prioritas nomor 1. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan dengan metode APKL, serta berdiskusi dengan rekan perawat dan berkonsultasi dengan mentor, maka dipilihlah isu mengenai kurangnya pengetahuan pasien post-operasi tentang pentingnya rentang gerak atau ROM di ruang rawat inap Kemuning 3, RSUP Dr. Hasan Sadikin tahun 2022. Langkah selanjutnya adalah menganalisis isu. Kondisi saat ini, tingginya beban kerja perawat, khususnya di ruang rawat inap bedah, menyebabkan kurang optimalnya edukasi pada pasien-pasien post-operasi. Selain itu, tidak tersedianya media khusus
untuk menyampaikan informasi sehingga banyak terjadi distraksi antara perawat edukator, pasien, serta keluarga pasien. Hal ini dipengaruhi pula oleh beragamnya tingkat pengetahuan pasien dan keluarga. Dampak jika masalah tidak diselesaikan adalah memperpanjang tirah baring pasien dan menghambat penyembuhan. Apabila pasien terlalu lama berada di rumah sakit, dikhawatirkan pula terjadinya infeksi nosokomial. Kondisi yang diharapkan adalah adanya sarana edukasi yang dapat dioptimalkan sehingga edukasi dapat berjalan dengan efektif dan mengurangi distraksi sehingga pasien dan keluarga pasien mampu memahami serta menerapkan materi yang disampaikan. Diharapkan pula masa perawatan pasien menjadi tidak semakin lama. Berikut ini adalah diagram fishbone untuk menganalisis penyebab isu. Langkah selanjutnya adalah gagasan pemecahan isu. 1. Rumusan isu, yaitu kurangnya pengetahuan pasien postoperasi tentang pentingnya rentang gerak atau ROM di ruang rawat inap Kemuning 3 RSUP Dr. Hasan Sadikin tahun 2022. Penyebab isu, belum ada media khusus untuk edukasi yang berkelanjutan. Alternatif pemecahan isu. Guna mengatasi isu tersebut agar segera teratasi dan tidak menimbulkan dampak yang tidak diharapkan di kemudian hari, maka saya mengajukan beberapa alternatif pemecahan isu tersebut. Di antaranya adalah 1. Pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga dilakukan dengan memakai alat peraga dalam bentuk lembar balik yang dapat dibawa oleh pasien. Dilakukan saat pasien telah sadar penuh pasca operasi. 2. Pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga yang dilakukan dengan memakai video tutorial yang dapat dilihat dan dipelajari ulang sewaktu-waktu. Dilakukan saat pasien telah sadar penuh pasca operasi. 3. Pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga yang diberikan setiap hari sebanyak 1 kali oleh setiap perawat yang bertugas atau penanggung jawab pasien saja. Dilakukan saat pasien telah sadar penuh pasca operasi. Selanjutnya, gagasan kreatif pemecahan isu yang kemudian saya ambil adalah optimalisasi edukasi rentang gerak atau ROM pada pasien pasca operasi dengan menggunakan alat peraga lembar balik di ruang rawat inap Kemuning 3 RSUP Dr. Hasan Sadikin tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.